Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 70200121082 dengan dosen pengampu Ibu Yusma Indah Jayadi SGZ MKes. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan asam basa. Jadi, keseimbangan asam basa menjadi tantangan besar dalam tubuh kita, di mana kita harus menjaga homeostasis tubuh dari asam basa tersebut. Nah, bagaimana menjaga konsentrasi hidrogen atau H+ ini? Otomatis kita harus menjaga pH dari tubuh kita. Diet atau makan makanan yang tinggi protein ternyata bisa menghasilkan lebih banyak asam dibandingkan basa, sehingga makanan yang tinggi protein itu sebenarnya bisa mengakibatkan keasaman pada darah kita. Yang kedua, dalam range berapa sih pH itu dikatakan normal? Nah, jadi pH itu dikatakan normal jika range-nya 7,35 sampai 7,45. Jika pH kita kurang dari 7,35, maka dikatakan sebagai asidosis. Dan jika pH kita itu lebih dari 7,45, maka dikatakan alkalosis. Dua kondisi ini tidak boleh terjadi di dalam tubuh kita karena dapat berakibat fatal bagi kesehatan kita, dan pH ini ditentukan jumlah konsentrasi hidrogen dalam tubuh. Jika konsentrasi H+ yang meningkat, maka dikatakan menurun dan bersifat asam. Sebaliknya, jika konsentrasi pH-nya menurun, maka akan bersifat basa. Nah, breakdown of protein, yaitu banyak sekali menghasilkan asam seperti asam fosfat, dan ekstrasel kita akan menjadi asam. Kemudian respirasi anaerob. Jika kita bernafas, oksigen ini akan menghasilkan asam laktat. Kemudian metabolisme lemak itu akan menghasilkan badan keton yang bersifat asam dan menghasilkan ketoasidosis itu sendiri. Bahkan pada saat bernafas, darah kita mengangkut karbon dioksida yang bersifat asam karena bikarbonat ini akan mengeluarkan ion-ion hidrogen yang mengakibatkan tubuh kita menjadi sangat asam. Nah, bagaimana pengaturan hidrogen supaya pH kita itu seimbang? Ada 3 mekanismenya. Yang pertama yaitu chemical buffer system, yang dimana keseimbangan secara kimiawi dari dalam darah ini sangat cepat kerjanya, bahkan dalam hitungan detik dapat menyeimbangkan pH tubuh kita. Nah, yang kedua yaitu respiratory center, yaitu respirasi pernafasan yang dilakukan batang otak namun sedikit lambat, karena butuh waktu 1 hingga 3 menit untuk menyeimbangkan pH itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu renal mekanisme, yang dimana mekanisme ini adalah mekanisme yang dilakukan oleh ginjal. Butuh waktu berjam-jam hingga berhari-hari karena ini paling besar secara keseluruhan dalam menyeimbangkan pH tubuh itu sendiri. Nah, chemical buffer system. Ada 3 bahan-bahan kimia yang menyimpangkan buffer secara kimiawi. Yang pertama yaitu bikarbonat, yaitu sistem yang dikendalikan oleh ion-ion bikarbonat atau HCO3-. Yang kedua, sistem yang dikendalikan oleh ion fosfat atau PO4-3. Dan yang ketiga yaitu sistem yang dikendalikan oleh protein. Nah, sebagian besar buffer di dalam sel dan plasma darah atau di luar sel dilakukan oleh protein. Buffer system yang pertama dilakukan oleh hemoglobin yang ada di sel darah merah dan di plasma darah. Albumin berfungsi untuk menyeimbangkan asam basa. Selain mengangkut asam lemak, kubus-kubus karboksil yang ada di dalam asam laktat
asam fosfat dan lain-lainnya itu menjadi H+ yang akan menurunkan pH dan membuat tubuh kita menjadi lebih asam. H+ akan ditangkap kubus amino plus, kemudian kubus amino plus akan ditangkap dari protein dan berubah menjadi NH3 min NH3+ yang otomatis akan menurunkan pH tubuh. Yang kedua, sistem yang dilakukan oleh asam karbonat dan bikarbonat. Di sistem ini ada regulasi keseimbangan asam basa sebagai sistem buffer yang sifat fisiologis, ada reaksi berkebalikan antara karbon dioksida terlarut dengan air dan ion-ion bikarbonat atau H2CO3 bertindak sebagai asam lemah. Contohnya CO2+, H2O akan menjadi H2CO3 dan menghasilkan H+ tambah HCO3-. Kemudian buffer sistem yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh fosfat itu sendiri. Konjugat-konjugat dari fosfat atau basa-basa dari fosfat adalah difosfat atau H2PO4- dan ion fosfat HPO42- yang merupakan basa lemah sehingga asam yang kuat tadi menjadi lemah yaitu H2PO4-. Sebaliknya, misalnya tubuh sedang basah. Nah, ini karena adanya OH- yang fungsinya melemahkan. Contohnya H+ tambah HPO42- menjadi H2PO4 menjadi asam lemah. Begitupun dengan OH- tambah H2O4-, dia itu akan menjadi H2O tambah HPO42-. Nah, yang terakhir yaitu paling lama tapi justru cara kerjanya paling penting. Mekanisme ginjal dalam meregulasi asam basa ini adalah dengan cara mereabsorpsi atau menjaga atau membentuk ion-ion bikarbonat seperti HCO3-. Jika tubuh kita terlalu asam, baik itu sebaliknya, dia bisa mengekskresi atau mengeluarkan ion bikarbonat melalui urin. Jika tubuh kita terlalu basah atau kehilangan dan bikarbonat itu sama saja kita meningkatkan ion-ion hidrogen atau kita meningkatkan asam, dan sebaliknya jika kita mereabsorpsi atau mengembalikan ion bikarbonat itu sama saja kita kehilangan banyak ion atau menurunkan tingkat keasaman itu sendiri. Nah, slide yang terakhir yaitu hidrogen ion secretion. Prosesnya sebagai respon dari asidosis jika terjadi keasaman yang lebih dalam tubuh kita. Ginjal ini akan mengeluarkan ion bikarbonat dan akan melekat di dalam darah dengan cara mereabsorpsi nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.